selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Wah, puji Tuhan, adik-adik dalam keadaan baik, sehat, dan juga semangat. Hari ini, hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, Kak Santa bertugas sebagai liturgos pada IMPA online kelas tanggung. Untuk itu, Kak Santa mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan juga uang persembahannya karena kita akan memulai ibadah IMPA online kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik karena adik-adik sudah hadir pada IMPA online. Baik adik-adik semua, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kak Santa ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Mari adik-adik kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai dengan saat ini. Pada pagi hari ini kami mau beribadah, kiranya Tuhan Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kita akan menyanyikan lagu I love you, say to the Lord I love you. Mari kita belajar lagunya sama-sama ya adik-adik. Dan juga Kak Santa mau mengajarkan kepada adik-adik semua gerakannya. Adik-adik mohon ikutin gerakannya ya sambil bernyanyi. Oke? Terima kasih. Fingers
eyes, and when you turn around, you'll start to sing and say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you, I love you, I love you. Say to the Lord, I love you. Baik adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Mari persiapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dari kitab Mazmur 31 ayat 21 sampai dengan 25. Kita berdiri. Mari kita baca Alkitab dari kitab Mazmur 31 ayat 21 sampai dengan 25 bersama-sama. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita. Untuk firman hari ini akan terambil di Yesaya 56 ayat pertama sampai ke 8. Jadi di Yesaya 56 ayat pertama sampai ke 8. Adik-adik silakan dibuka Alkitabnya di perjanjian Yesaya, di perjanjian lama ya, di perjanjian lama Yesaya 56 ayat pertama sampai ke 8. Apabila sudah terbuka dan ketemu, biarlah tetap terbuka, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati ini, mampukan kami untuk kami mengerti dan memahami firman-Mu. Dan kami berdoa untuk kakak Layan yang akan membawakan firman Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu, lingkupilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang diberikan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Pimpin kami Tuhan, tenangkan kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Ya, Alkitab tadi sudah ketemu di Yesaya 56 ayat pertama sampai ke 8. Kita akan baca sama-sama. Pengenapan Yesaya 56 ayat pertama dan 8. Pengenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang mengabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang mengabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang yang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Baik adik-adik, di pembacaan Yesaya 56 ayat pertama sampai ke 8 ini berkaitan dengan pemulihan umat dalam masa hukuman pembuangan Babel. Jadi di mana Yehuda ini akan dipulihkan menjadi bangsa yang terhormat dan menjadi berkat bagi bangsa yang banyak dan umatnya. Sekarang kakak mau bertanya, pernahkah adik-adik semuanya ini berada di suatu tempat dan membutuhkan suatu pertolongan? Misalnya begini, kalian pergi berwisata dengan rombongan, entah dengan keluarga atau dengan teman-teman kalian. Di tengah perjalanan, kalian terpisah dengan rombongan atau terpisah dengan keluarga. Dan kalian sendiri nih. Kalaupun ada teman, pasti ada satu orang deh yang nemanin kalian. Tapi kalian terpisah dari rombongan yang banyak. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian rasakan? Terpisah dari keluarga, terpisah dari rombongan. Situasi yang kalian rasakan saat itu pasti tidak enak. Ada rasa takut, ada rasa pokoknya tidak enak. Karena bagaimana ini nanti aku kalau tidak bertemu, mungkin perusahaan itu timbul. Bagaimana nanti kalau sampai malam aku tidak ditemukan? Itu perasaan-perasaan yang muncul, ketakutan yang keluar dari dalam diri kita. Dan kita saat itu sangat membutuhkan pertolongan, sangat membutuhkan bantuan. Sama halnya seperti bangsa Israel. Saat itu mereka, bangsa itu sedang berada di tanah pembuangan.
Kenapa mereka bisa masuk ke tanah pembuangan? Ya, mereka masuk ke dalam tanah pembuangan karena akibat hukuman yang diberikan Allah kepada mereka. Oh, kenapa mereka dihukum? Mengapa Allah menghukum? Karena apa? Karena mereka tidak setia kepada Allah. Jadi, kalau kita pun melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di depan, berkenan di hati mama sama papa kita, pasti mama papa kita akan marah kan? Marah bukan berarti tidak sayang loh ya. Marah berarti karena papa mama tidak setuju dengan perbuatan yang kita lakukan. Sama dengan halnya Allah. Allah juga menghukum bangsa Israel karena bangsa Israel, kamu tidak setia kepada aku, Allah. Kamu tidak melakukan kehendak aku, kehendak Allah. Makanya mereka hidup, mereka dihukum di tanah pembuangan. Di tanah pembuangan mereka tidak bisa hidup bebas loh. Karena mereka bukan hidup di tanah mereka sendiri. Mereka bukan hidup di kampung halaman mereka. Dan mereka hidup di bawah penjajahan bangsa asing. Karena mereka hidup di pembuangan. Sehingga yang dirasakan bangsa Israel saat itu, mereka berteriak minta tolong. Untuk apa? Untuk bisa keluar atau untuk bisa dibebaskan dari tanah pembuangan. Nah, adik-adik, meskipun Tuhan Allah menghukum mereka, menghukum bangsa Israel tersebut untuk memasukkan ke dalam pembuangan, ke tanah pembuangan, tapi Allah tidak meninggalkan mereka. Sama seperti mama papa kita. Kalau mama papa kita marah, bukan berarti mama papa itu tidak sayang pada kita. Tapi mama papa hanya memberikan pelajaran atau teguran buat kita untuk kita tetap mendengarkan orang tua. Jadi Allah juga, walaupun Allah marah memasukkan bangsa tersebut ke tanah pembuangan, tapi Allah tidak meninggalkan mereka. Allah tetap memperhatikan yang mereka alami. Allah tetap melihat ke penderitaan mereka. Allah tetap memperhatikan mereka. Karena itu ketika mereka meminta pertolongan kepada Allah, ketika bangsa itu meminta pertolongan kepada Allah, maka melalui Nabi Yesaya, Allah menyampaikan pesan. Apa pesan itu? Apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Yesaya agar Nabi Yesaya menyampaikan kepada mereka, kepada bangsa itu? Allah berpesan bahwa pemulihan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan umat. Jadi bahwa penyertaan pemulihan Allah akan diberikan atau akan dinyatakan dalam kehidupan umat. Tetapi, ini ada tapinya loh. Keselamatan, pemulihan itu akan diberikan, hanya akan dapat diterima apabila mereka senantiasa taat dan setia kepada Allah. Jadi Allah akan memberikan pemulihan, akan memberikan keselamatan bagi mereka asalkan mereka bangsa itu harus setia dan taat kepada Allah. Itu pesan Allah melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, kepada mereka umatnya. Adik-adik, jadi melalui pembacaan kita tadi di Yesaya 56 ayat pertama sampai ke 8,
kita selalu diingatkan, kita diingatkan untuk beberapa hal. Yang pertama, ingat ya, siapa saja boleh memperoleh keselamatan dari Tuhan. Asal, nih ingat, siapapun boleh mendapatkan keselamatan. Asal kita setia dan taat kepada Allah. Jadi kita harus taat, kita harus setia. Karena apabila kita mau mendapatkan keselamatan itu. Yang kedua, Tuhan sendiri yang akan menyatakan keselamatan bagi siapa saja yang menerima dan melakukan setiap kehendak Allah. Jadi yang pertama dan kedua nih berhubungan nih. Jadi kalau kita setia, kita taat, kita melakukan kehendak Allah, pasti keselamatan akan diberikan, keselamatan akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan ada hadiahnya atau ada upahnya apabila kita setia dan taat. Upahnya apa? Yaitu keselamatan. Seperti bangsa Israel, kalau pengen keluar dari tanah pembuangan, dia harus setia, harus melakukan kehendak Allah, harus taat kepada Allah. Karena Tuhan Allah akan memberikan keselamatan. Tapi dengan syarat, harus setia, harus taat, harus melakukan kehendak Allah. Ya, adik-adik semuanya, jadi hari ini kita diingatkan, jadilah anak yang selalu menunjukkan jati diri sebagai anak Allah. Jangan pernah melakukan atau bertindak di luar kehendak Allah. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Allah. Karena kesetiaan dan ketaatan adalah kunci penting. Karena itu, hendaklah dalam kesetiaan dan ketaatan dengan motivasi diri dalam janji iman kita nih. Janji iman kita nih, aku harus setia, aku mau setia, aku mau taat kepada Allah. Itu janji iman kita. Janji iman agar berbuat seturut kepada kehendak Allah. Maka keselamatan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan memberikan keselamatan juga buat umat Israel. Dengan harapan apa? Tuhan berharap, Allah berharap memberikan keselamatan bagi umat Israel. Umat Israel setia kembali, tetap setia dan patuh kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam situasi umat Israel yang mengalami pembuangan akan dipulihkan Allah. Pemulihan yang diharapkan akan mengubah perilaku dan karakter mereka. Oleh karena itu, Allah akan memberikan keselamatan bagi umat yang setia dan taat pada kehendak Allah, kehendak Tuhan. Keselamatan ini diberikan kepada semua umat tanpa kecuali. Semua orang bisa memberi keselamatan, asal tetap ingat, asal kita setia dan taat. Sekarang kita bisa menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah melalui perbuatan kita sehari-hari, melalui sikap kita sehari-hari. Contohnya misalnya, karena kita anak Allah, kita bisa menunjukkan jati diri kita, yaitu apabila kita ada ulangan atau ada ujian, boleh nggak kita mencontek? Tidak boleh. Jangan sekali-sekali kita punya pikiran untuk aku nggak belajar tadi malam, aku mau nyontek. Jangan. Adik-adik bisa tunjukkan jati diri adik-adik untuk taat, untuk setia janji iman kalian, yaitu dengan cara apa? Kalau tahu besok pagi ada ulangan, ada ujian, malamnya kalian harus belajar dengan benar, belajar dengan
tekun, maka itu kita bisa menunjukkan kalau kita menjadi anak-anak Allah yang setia dan taat, melakukan kehendak Allah, belajar dengan benar, tidak usah mencontek, tapi dapat memberikan yang terbaik dengan cara apa? Melakukan tugas-tugas kalian sebagai pelajar, belajar dengan benar, lalu melakukan juga kebaikan-kebaikan kepada orang-orang sekitar yang kita temui, teman-teman kita kalau perlu kita lihat ada teman kita yang butuh bantuan kita, kita boleh tolong mereka. Kita akan berikan, tunjukkan kebaikan-kebaikan kita. Itu adalah salah satu contoh kecil kita menunjukkan kesetiaan kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, rajin belajar. Dan yang saat ini yang penting, kita masih di dalam suasana atau situasi pandemi karena COVID-19 ini. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan kalau kita setia kepada Allah, taat kepada Allah? Pemerintah adalah tangan kanan Allah. Kalau pemerintah memberikan peraturan, harus menjaga jarak, memakai masker apabila keluar rumah, harus sering-sering mencuci tangan. Itu adalah perintah pemerintah. Pemerintahan itu adalah tangan kanan Allah juga loh. Kalau kita menjadi anak-anak yang setia dan taat, kita akan patuhi itu. Kita akan tunjukkan jati diri kita. Kalau kita menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia, kita tunjukkan, kita lakukan protokol kesehatan itu. Jadi memakai masker keluar rumah, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Ingat adik-adik semuanya, kita harus bisa berjanji untuk menjadi anak Tuhan di dalam kesetiaan dan ketaatan di sepanjang kehidupan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu "Kita Harus Membawa Berita". Mari adik-adik, kita akan berdoa syafaat setelah firman. Kita akan berdoa syafaat ya. Nanti ditutup dengan doa Bapa kami, diakhiri dengan berdoa Bapa kami. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan, kami tahu dan kami percaya Tuhan selalu setia kepada kami. Tuhan yang memberikan bagi kami kehidupan yang begitu indah. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kami dapat menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat, berjalan selalu seturut dengan kehendak-Mu, agar kami bisa menjadi anak-anak yang selalu berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, pimpin kami semua, tuntun kami semua, karena kami percaya upah dari kesetiaan, upah dari ketaatan yang boleh kami terima adalah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk orang tua kami,
keluarga kami, adik kakak kami, saudara-saudara kami. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, orang tua kami terkhususnya, di dalam pekerjaan mereka, di dalam mereka membesarkan kami, di dalam mereka mendidik kami. Tuhan berkati. Biarlah orang tua kami dapat menjalankan, melakukan peran sebagai orang tua seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kasih sayang yang boleh kami terima dari orang tua kami percaya semua karena Tuhan. Dan Tuhan berkati mereka, orang tua kami, dalam kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini terkhususnya. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, baik dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Berkati dalam setiap program-program yang dibuat, berkati setiap program-program yang sudah berjalan ataupun yang akan berjalan, terkhusus untuk penanggulangan pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sehingga program-program yang telah dibuat oleh pemerintahan kami, pemimpin-pemimpin kami dapat berjalan dengan baik. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami di dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan. Tuhan berkati selalu. Biarlah gereja Tuhan semakin bertumbuh dan jemaat Tuhan semakin bertumbuh sehingga kami semua Tuhan semakin dipulihkan di dalam Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin gereja kami, pelayan-pelayan gereja kami. Tuhan berkati di dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka dapat melayani Tuhan dengan sungguh. Mereka melayani Tuhan dengan penuh, dengan sungguh Tuhan, dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan Yesusku. Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun, menyertai dan melingkupi dalam setiap kehidupan kami ini dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa doa kami ini Tuhan dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan doa kami ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang ingin memberikan persembahan boleh melalui papa dan mama untuk mengantarnya langsung ke gereja ataupun via transfer rekening gereja. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu
ada sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa, kita mendoakan persembahan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang telah kami terima ya Tuhan pada hari ini. Kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami agar layak dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekilas kabar Pelkat PA. Salam adik-adik terkasih. Kakak Layan mau memberitahukan bahwa video kreativitas kita akan tayang 1 kali sebulan mulai bulan Juni 2021 ini ya. Semua adik-adik mulai kelas Batita TK, anak kecil, dan anak tanggung boleh mengirimkan hasil kreativitasnya seperti biasa kepada kakak-kakak Layan sesuai kelas atau pos atau sektor masing-masing. Nanti di bulan berikutnya akan ada apresiasi dari Pelkat PA untuk adik-adik yang membuat dan mengumpulkannya. Tetap semangat ya adik-adik dalam berkreasi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikuti titahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Baik adik-adik, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesusku. Tuhan sudah menyertai kami di ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami boleh menerima, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar tadi dapat selalu tinggal dalam hati kami dan kami dapat menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat selalu setia, untuk kami dapat menjadi anak yang taat, melakukan kehendak Tuhan, dan biarlah keselamatan itu selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, saya serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.